warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Robin, Pak Fauzi, Bu Irma, dan Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait buku bacaan, yaitu Jangan Ngajar Dong. Nah, ini kebetulan saya pinjam dari perpustakaan. Untuk buku ini merupakan penulis bukunya yaitu Victor Chandrawira yang diterbitkan bulan Mei 2023. Jadi ini buku baru dan penerbitnya yaitu Mata Hati Bermakna Indonesia. Nah, ini untuk buku ini ada 270 halaman dan terdiri dari 7 bab. Nah, untuk penulis sendiri, Victor Chandrawira itu merupakan seorang profesional facilitator. Nah, ini merupakan buku kedua, yang mana buku pertamanya yaitu Mastering Facilitation 7 Principles and One Law yang diterbitkan oleh Gramedia. Nah, ini kalau dilihat dari judulnya Jangan Ngajar Dong, ini bukan berarti jangan jadi guru ya, tetapi lebih ke proses pembelajaran di kelasnya seperti apa. Nah, untuk kalau kita membayangkan kalau guru mengajar itu kan kebanyakan itu guru menerangkan materi, kemudian juga siswanya menyimak, dan kemudian sesekali siswanya mencatat. Nah, untuk pembelajaran seperti itu tentunya dampak positifnya kurang dirasakan siswa untuk jangka panjang, karena siswa hanya menerima informasi dari saat dia menyimak penjelasan dari guru saja. Nah, untuk di buku ini dipaparkan bagaimana guru dapat memfasilitasi ruang belajar gitu. Jadi untuk di kelas itu pembelajarannya jangan hanya guru yang menyampaikan materi gitu, tetapi agar pembelajarannya efektif, solusinya adalah guru hanya sebagai fasilitator seperti itu. Dimana ketika guru memfasilitasi di dalam kelas, itu guru melibatkan siswa secara keseluruhan gitu. Jadi diharapkan siswa lebih aktif di dalam pembelajaran, bisa dibuat diskusi atau debat, atau siswa mengeksplor materi ajar itu sendiri seperti itu. Kemudian guru juga bisa memberikan stimulus kepada siswa, jadi siswa bisa menggali informasi lebih dalam seperti itu. Nah, bagaimana guru memainkan peran dalam pembelajaran dari memfasilitasi itu? Nah, agar lebih maksimal, jadi kalau misalnya guru mengajar itu kan prosesnya hanya mentransfer ilmu saja, sedangkan untuk memfasilitasi itu guru memberikan kesempatan kepada siswa agar siswa mampu untuk menerima dan juga mengolah data dan informasi yang guru berikan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu kita perlu untuk melakukan refleksi gitu. Apakah pembelajaran kita itu lebih dominan kita yang berbicara atau siswa yang berbicara? Apabila lebih dominan kita yang berbicara, misalnya dari awal pembelajaran sampai akhir kita hanya mentransfer ilmu kepada siswa, dan siswa itu menggali atau mengkaji informasi dari guru lebih dalamnya hanya dari pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, maka itu perlu kita ubah cara mengajar seperti itu. Nah, di buku ini ada bahasan terkait dengan teacher center dan juga student center gitu. Kalau seperti yang sudah kita tahu ya Bapak Ibu, untuk teacher center itu guru itu sebagai narasumber utama dalam pembelajaran gitu. Jadi guru memberikan materi atau konsep dan juga contoh-contoh. Nah, pembelajaran seperti itu sebetulnya tidak salah gitu, tetapi selain kita memberikan atau melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru, alangkah baiknya kita juga memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu. Jadi untuk proses pembelajaran yang lebih efektif, lebih baik kita menggabungkan antara teacher center dan student center ini. Nah, di buku ini tuh dipaparkan atau dijelaskan untuk proporsinya. Untuk teacher center itu 30% dan untuk student center itu 70%. Jadi misalnya kita punya waktu 90 menit di kelas, itu 30 menitnya bisa teacher center dan 1 jamnya student center gitu. Nah, untuk 30 menit teacher centernya itu bisa di awal dan di akhir pembelajaran. Jadi misalnya bisa dibagi dua gitu ya. Di awal itu guru membuka pelajaran, boleh juga dia menjelaskan contoh atau memberi stimulasi, kemudian nanti baru di akhir
dilakukan, misalnya merangkum bersama-sama dengan guru, kemudian merefleksi dan menutup sesi pembelajaran. Nah, jadi di 1 jam tengah-tengah itu siswa diberikan waktu untuk mengeksplor pembelajaran secara mandiri gitu. Tadi bisa lewat diskusi gitu ya, atau debat dan lain-lain seperti itu. Mungkin pembelajaran seperti ini bisa kita terapkan di kelas juga ya Bapak Ibu, agar pembelajarannya itu, interaksi dengan siswa itu lebih bermakna. Seperti itu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.